Share screen. Lebih baik sebentar. Nah, kita berada di sini posisinya. Oke, sabar. Sambil ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya malah senang gitu. Jadi nggak menunggu siapa yang bertanya. Nah, oke, baik. Nah, kita sudah sampai di sini kan ya. Kemarin itu kita di ini kan modul 4 ya. Saya mau tanya dari 1, 2, 3 ada yang tanyakan nggak? Ada. Oke. Baik. Nah, di keempat ini karena di pertama itu sudah membahas tentang komponen sebagai website karena saya sudah sampaikan bahwasanya kita dulu ya apa itu mungkin mute dulu deh ya. Oke, makasih. Nah, saya sudah sampaikan bahwasanya kita ini belajar perihal website ya. Website itu adalah sebuah situs site tempat di mana kita melakukan atau meletakkan informasi yang bersifat digital sehingga dibaca oleh orang-orang. Namanya aja website kan, situs informasi. Nah, di sana orang bisa belajar dengan apa yang kita tulis. Contoh dari Blogspot. Kemudian lagi dari Twitter itu juga masuk ya, website-website kecil, Facebook, Instagram, cuman skalanya kecil. Nah, sekarang kita membuat skala yang dibilang kecil tidak, dibilang besar juga tidak. Intinya websitenya sederhana. Tapi website ini kita yang buat dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, kalau yang ada, website yang ada, itu semua websitenya sudah dibuat oleh company profile yang ada di Google maupun di platform-platform yang ada. Nah, kalau ini sudah ada juga, cuman mulai dari tampilan, konsepan, bagian back end-nya, core end-nya, semuanya kita yang atur. Ya, cuman sistemnya sederhana. Makanya standarnya adalah content management system yaitu CMS. Nah, seperti itu. Oke, jadi dipahami ya. Terus kenapa sih Pak kami harus belajar website? Kan kami juga bukan anak IT. Nah, walaupun kalian bukan anak IT, tetap kalian harus belajar website karena kalian ini adalah bagian dari orang-orang yang akan mensukseskan hidup ber-IT. Kami kan sudah hidup di generasi milenial ya. Semuanya itu berhubungan dengan IT. Tidur pakai IT, smart ini ya, IoT ya, IT pintar. Semuanya pakai IT. Handphone udah canggih. Kemudian nontonnya juga udah canggih. Semuanya sekarang udah canggih. IoT lah, Internet of Things. Nah, jadi kalian wajib untuk belajar mengenai website. Untuk apa? Nanti seperti kalian mau branding personal diri di website, silakan. Membuat sesuatu yang baik di website untuk edukasi orang lain. Misalnya sini ada farmasi nih. Oh, saya ini sayang nih, saya udah belajar farmasi, saya pengen membagi pengetahuan saya. Oh, jadi saya pengen nulis nih. Tapi bukan di blogspot, melainkan di website yang mana website tersebut adalah punya saya sendiri. Saya yang bangun dari awal. Di mana di situ juga bisa di AdSense nanti dimonetize. Akhirnya dapat komersial. Nah, atau saya dari perawat farmasi beda dengan perawat, saya pengen nih perawat menuliskan edukasi-edukasi tentang bagaimana sih perawat yang baik dan benar, bagaimana cara merawat luka, bagaimana menjadi ini dan itu segala macam. Kemudian dari HI, hubungan internasional. Saya ingin mengedukasi orang untuk belajar berbicara menggunakan sistem public speaking yang sistematis dan terstruktur. Nah, atau belajar bahasa Inggris. Oh, saya pengen punya websitenya di mana saya punya haki tersendiri, yaitu hak kecerdasan intelektual yang dimana orang tuh tidak boleh mengakuisisi bahwasanya ini punya dia, tapi melainkan ini punya saya. Nah, seperti itu. Jadi makanya di situ digunakan website. Atau bisa jadi nih di sini ada yang ya lagi-lagi jualan gitu ya. Memang itu sudah memang bukan hal yang tabu atau ya kalau ada yang itu terus Pak, itu terus kok jualan lagi, ya memang begitu ya. Nah, siapa tahu ada yang mengkomersilkan websitenya, misalnya saya mau jualan Pak, daripada saya
Kalau taruh di Facebook kan itu punya semua orang, Mbak. Tapi saya juga pengen punya tempat situs website resmi supaya legacy standing dari commerce saya itu terlihat bahwasanya memang hebat gitu ya. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini tapi skalanya adalah WordPress di mana data-datanya masih menggunakan sistem data cloud yang ada di domainnya skalanya kecil, bisa sampai 2 giga, 3 giga. Itu pun harga domainnya cuman 20.000 sampai 30.000. Beda dengan Tokopedia, Bukalapak itu sudah sampai jutaan ya. Seperti itu. Dan hanya bisa diakses sampai 1 bulan. Nah, nggak apa-apa, memang untuk belajar. Oke. Nah, itulah yang nanti kita akan buat. Nah, kita masuk di modul 4, membuat konten. Nah, setelah kita memahami tadi komponen website, pengantar CMS, materi konten, oh kita sudah paham nih. Ternyata kita diminta untuk buat website nanti nih. Ujung-ujungnya kita disuruh buat website. Nah, jadi sebelum kalian membuat websitenya, pasti kalian harus tahu nih, kerangka dari websitenya apa. Sama kayak kita pakai motor kan, kita harus tahu dulu nih, peleknya apa, bannya apa, atau beli handphone, kita harus tahu dulu nih. Nanti kameranya spesifikasinya berapa, RAM-nya maunya yang berapa, yang sesuai dengan Anda kan. Misalnya nggak mungkin kan Anda beli handphone iPhone berapa gitu, Pro Max berapa, nggak sesuai dengan Anda. Anda, mohon maaf, misalnya Anda cuma punya budget 3 juta, harga berapa 20-an. Ya, Anda juga harus menyesuaikan budget atau uang banyak. Beli handphone yang handphone center aja deh dibeli, tapi kebutuhan Anda melebihi dari kebutuhan handphone center. Nah, jadi sebelum kita punya website, kita atur dulu apa yang mau diletakkan di website nanti supaya kita tahu apa yang mau kita buat. Nah, makanya di sini ada membuat konten setelah dari materi konten. Nah, membuat konten apa sih yang akan kita letakkan pada website kita nanti? Halo? Ada Pak, ada. Halo? Halo? Bisa Pak. Bagus saja? Halo? Bagus saja Pak. Oke, sip. Nah, yang kita lihat saat ini ada open learning, ini juga website, tapi skalanya learning, elektronik, pembelajaran, ya, pembelajaran secara elektronik, digital. Nah, ini juga website, di mana di dalamnya terdapat konten itu apa? Isi di dalamnya. Ini contoh ini isi nih, yang tadi nih. Siapa nih saya? Halo, Assalamualaikum Di. Salam. Mengajar Kak dulu ya. Mengajar Kak dulu. Ya. Ajar dulu ya. Assalamualaikum. Ya. Ada yang belum masuk ya? Sudah ya. Nah, ini juga website ya. Ada 6 orang ya. Mana sih? Bentar lagi. Oke. Nah, ini juga tampilan website ya. Nah, kalau bisa ini konten juga ini. Dari yang baru masuk, silakan bergabung, dimatikan dulu suaranya ya, di-mute dulu. Oke, makasih. Nah, ini juga isi dari konten ya, learning module. Nah, ini kan bisa lihat ya. Nah, ini kan konten nih. Materi konten 3, 1, 2, 3, 4. Ini kan isi konten nih. Isinya apa? Komponen website. Yang kedua isinya pengantar CMS, materi konten, membuat konten. Sama dengan ini. Ini sama nih. Silakan buat konsep web yang ingin Anda buat di Microsoft. Buatnya di Microsoft ya. Nanti jadi tugasnya, ini tugas ya. Tugas Anda membuat semua konten. Anda silakan konsep di Word. Ya. Misalnya judul webnya, tentukan judul web yang Anda ingin buat. Nah, apa Anda bidangnya? Ada farmasi, ada HI, ada manajemen, ada hukum, ada TI, ada ini, segala macam. Tentukan minat masing-masing, sesuai kompetensi. Misalnya, Pak, kompetensi saya farmasi, tapi saya menulis kesehatan. Boleh. Pak, saya orang kesmas. Boleh nggak nulis tentang traveling? Boleh. Ya, jadi judul webnya itu boleh Anda tulis apa saja. Yang penting itu terkait dengan edukasi. Ya, itu terkait dengan edukasi. Kemudian contoh seperti ini nih.
Kategorinya webnya dibuat, judul webnya Nurul Hijab. Ini berjualan ya, e-commerce-nya. Maka temanya adalah fashion. Nah, dia akan membuat blueprint selama 4 halaman. Nah, halaman 1 misalnya pada halaman ini akan berisi profile. Jadi profile tentang diri Anda dan perusahaan yang Anda akan buat, atau diri Anda dan background dari website Anda. Contoh, Anda membuat edukasi tentang health, kesehatan. Berarti Anda jelaskan nama Anda siapa, kemudian Anda jelaskan website ini dibangun untuk sarana pembelajaran mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan, baik itu gizi maupun tubuh maupun kesehatan yang lain-lain. Nah, ini jelaskan di profil 1 di halaman 1. Kemudian di halaman 2 berisi tentang produk. Nah, Anda jelaskan nih tentang apalagi tentang website Anda nih, apalagi isinya, isinya tentang apa-apa gitu. Misalnya kelebihan dari website Anda apa, gitu. Ada gambar, ada video, atau Anda tuh berikan tuh tata cara Anda melakukan perawatan luka atau Anda berjualan bagaimana. Di situ ada video-videonya, itu halaman 2. Kan sama nih, ada materi 1, materi 2, materi 3. Materi 3 berisi stok barang. Nah, ini kalau jualan. Kalau tidak jualan bagaimana? Misalnya Anda traveling. Nah, berarti 1 profile, halaman kedua bersihkan tentang traveling. Oh, destinasi Samarinda. Nah, berarti Anda jelaskan di bawah halaman 2 ada Taman Samarinda. Taman Samarinda ini dilengkapi dengan wahana dan struktur permainan yang cantik dan apik. Di dalamnya orang bermain dan belajar, kemudian membaca buku, kemudian bersantai, jogging, dan lain-lain. Nah, Anda jelaskan Samarinda ini terdapat di lokasi Jalan Bayangkara atau di mana. Kemudian halaman ketiga sama lagi begitu. Ya, Anda jelaskan. Halaman keempat misalnya berisi pengalaman testimoni. Kemudian halaman keempat ada lagi tentang apa-apa gitu ya. Nah, itu semua Anda buat nanti di kapan Anda buat setelah ini Anda kumpulkan nanti di hari Rabu. Nah, ini contoh folder konten halaman 1 Anda buat ya. Halaman 2 Anda buat itu sudah ikut dengan foto-fotonya, dengan video-videonya Anda buat tuh. Nanti Anda convert ke PDF. Kelima, jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Kelima, file tersebut dikompres dengan RAR atau zip. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Semoga ada ya. Waduh. Ada ya? Sebentar. Ada nggak ya? Sepertinya nggak ada ya. Sebentar. Saya dulu. Saya cari dulu sebentar filenya. Nanti buka file yang lain. Oke. Download. Sebentar ya. Jadi Anda membuat konten ya. Dari sini ada yang ditanya? Sebelum kita berlanjut contohnya. Ini masih loading. Waduh, baru di open. Santai aja ya. Jangan terlalu kagok. Saya senang kalau kamu santai aja. Yang penting sopan, santunya dijaga. Kadang ada mahasiswa tuh ngeliat saya, dikira mahasiswa dia nunggu saya. Ternyata pas saya ngajar baru dia, wah, waktu saya tatap muka di kampus ya. Tapi santai aja gitu. Berat. Alda. Oke. Sebentar, semoga sudah terbuka. Saya share lagi. Oke, coba. Oke, bisa lihat halaman saya? Bisa lihat? Halo? Belum, Pak, masih loading. Oke. Wah. Ini kalau jadi host gini ya. Sebenarnya saya nggak mau nerima nih kalau udah telat-telat gini. Tapi ya udah. Oke. Nah. Ini udah bisa lihat semua?
Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, nah ini adalah sebuah tampilan di mana Anda melihat sebuah tugas akhir pembuatan web CMS. Nah, tapi ini adalah sebuah tugas yang sudah full cover. Artinya ini sudah lengkap dari awal sampai akhir. Nah, yang Anda buat itu hanya konsep. Ya, ini bukan yang akan Anda buat, tapi melainkan ini yang nanti Anda buat setelah Anda membuat websitenya. Tapi yang akan Anda buat saat ini adalah hanya konsepannya. Kurang lebih seperti ini, tapi bukan ini. Nah, jadi ini cuma contoh untuk pack nih. Nah, coba ini halaman utama. Ini kesehatan Indonesia. Kesehatan Indonesia. Ya, ini Jessica Ayu Wardani. Nah, ini nanti linknya, ini seperti ini ya. Ada link WordPress-nya di mana semua orang bisa menuju ke website. Pendahuluan. Ya, kalau ini memang nanti Anda buat gitu ya. Ada pendahuluan, ada apa gitu. Musik loadingnya. Oke, oh ini. Nah, ini topik perawatan kecantikan beauty care ya. Ini dia Sermi Mandasari. Dia membuat sebuah website tentang kecantikan. Ini perawat kayaknya. Nah, tapi dia beauty care. Apa-apa nggak masalah, kan sesuai dengan minat masing-masing yang dikembangkan. Ya, saya tidak membatasi karya Anda untuk berkembang. Seperti itu. Nah, kita langsung ya. Ini kita lewatin. Nah, ini dia halaman awal ya. Profilnya dia. Kemudian ini adalah pack-packnya dia. Pack 1, pack 2, pack 3. Ya. Coba, oke. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah tampilan awal dari websitenya dia, Beauty Care. Kemudian ini adalah pack-nya dia. Yang tadi yang buat halaman 1, halaman 2, halaman 3. Tapi kan ini sudah jadi ya. Kalau Anda meletakkannya di Word saja, misalnya di sini nanti ada gambar contoh apa ya? Gambar ini satu, di sini ada penjelasannya. Satu, ini akan Anda letakkan. Bahkan kalau Anda bisa sampai 5, 7, 8, 9 pack-nya itu lebih bagus gitu ya. Artinya enggak monoton sampai 4 itu doang gitu ya, enggak boring dilihatnya. Bahkan itu lebih bagus nilainya. Nah, ini pack 1 makanan yang baik untuk kulit wajah agar makin cerah. Review produk Wardah Lightening Series, bebaskan kulit belang dengan kita. Nah, ini edukasi perawatan beauty care ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Kayak gini. Pack 1, pack 2, pack 3, pack 4. Ya. Dia download tema nih di sini. Nah, ya. Itu ya. Saya nggak bisa lihat kalau sudah kalian buat WordPress-nya. Nah, intinya bagaimana pack-pack-nya gitu. Kalian buatnya gitu ya. Seperti ini. Pack 1 itu isinya apa, pack 2 isinya apa, pack 3 isinya apa. Kayak gini. Ini ada Alda juga. Tentang apa nih? Ini tentang Alda Karimia Putri. Ini terkait fashion hijab. Sama yang kayak tadi, bukan. Yang konten awal itu yang disuruh itu. Nah, ini terkait dengan fashion hijab. Nah, dia membuat sebuah fashion hijab. Jadi, outfit hijab formal ala selebgram yang bikin fashionable. Ini pack 1, pack 2, pack 3. Ya, ini akan dibuat nanti Anda buat di Word gitu ya. Di Word di samping sini gitu baru Anda jelaskan. Nah, nanti setelah Anda jelaskan, itulah yang Anda akan letakkan di sini. Ya. Ini kalau ini bagus nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 pack dia buat gitu. Halo, sampai sini dengar saya dan Anda jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau laki-laki ada juga tentang traveling, tentang IT, animasi boleh nggak? Animasi boleh. Terkait edukasi film kartun manga boleh. Saya nggak membatasi itu. Yang penting tidak mengandung sara dan hal-hal yang berbau kebencian. Karena website ini akan di-tracking oleh orang lain. Ketika Anda men-share, Anda akan dilihat oleh orang lain. Kalau itu berbau sara atau ini apa, dan kemudian tolong jangan ngambil misalnya gambar foto orang gitu ya, wajahnya orang yang nggak mau dipoto, Anda foto, kemudian dia marah, Anda letakkan gitu, jangan ya. Nanti Anda dituntut tuh, undang-undang ITE. Jadi taruh foto yang memang sudah ada di tempatnya, misalnya ada di Google kan sudah ada tuh, nah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau itu mengandung sedikit watermark atau apa, kemudian Anda ubah-ubah, janganlah.
Maksudnya usahakan tetap orisinil gambar yang memang free, cari bebas aja gambarnya, nggak usah gambar-gambar yang nggak boleh ditampilkan Anda tampilkan, nanti kena berbayar Anda kan kena delete, hilang nanti. Siapa tahu Anda mau berkelanjutan, kalau enggak ya itu Anda. Nah, ini nanti yang Anda buat ya. Gitu sih tugas kita nanti. Yang Anda akan kerjakan dan akan keluar. Coba kita baca chatnya apa nih. Mohon maaf. Oke. Ya, gitu ya. Ini yang Anda kerjakan. Nah, setelah ini kita akan melakukan instalasi SAM. SAM ya. SAM itu untuk apa? Untuk database-nya untuk menjalankan website ini. SAM nanti kita install di laptop. Ya. Habis install SAM, Anda install WordPress-nya. WordPress-nya ini, kalau WordPress itu di-download dari Google. Ya. Kalau WordPress Anda download dari Google, kalau SAM-nya Anda install, Anda download baru Anda install. Kalau WordPress sama, cuman nggak seribet SAM. Kalau SAM-nya agak ribet. Nah, jadi ketika hari Rabu Anda selesai membuat konten, silakan Anda install SAM. Saya kasih waktu 2 minggu untuk menginstalisasi SAM. Baru kita buat websitenya. Nah, setelah jadi instalasi SAM, instalasi WordPress, setelah itu baru kita ini apa? Kita deploy nih semua yang Anda bikin tadi, konsepannya itu masukkan di website tadi. Nah, silahkan dibagusin dulu kan, namanya juga konsep kan. Nah, siapa tahu ada yang belum bagus, Anda bagusin. Nah, setelah Anda bagusin, hal tersebut Anda bikinkan jurnal, Anda bikinkan karya tulisnya, mulai dari instalasi awal bagaimana, penempatan judulnya seperti apa, Anda akan jelaskan tuh di karya ilmiah lewat melalui tulisan. Setelah itu nanti Anda akan presentasikan di YouTube. Makanya saya bilang, kenapa Anda harus punya YouTube? Seperti itu.